Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari sebuah video pembelajaran, yaitu tentang crossover atau rangkaian crossover. Apa itu crossover atau rangkaian crossover? Nah, crossover itu adalah alat untuk membagi rentang frekuensi dalam sistem audio. Jadi frekuensi, ya, dia berpengaruh dalam suatu sistem audio. Dia berpengaruh pada tinggi atau rendahnya suatu suara atau nada. Ya. Nah, lalu di sini ada kata membagi tentang frekuensi. Nah, untuk apa? Gunanya apa? Nah, di sini agar speaker mendapat frekuensi sesuai rentang spesifikasinya. Jadi, si speaker ini atau output terakhirnya itu mendapatkan frekuensi yang sesuai. Maka itu dia menggunakan crossover. Nah, lalu pertanyaan muncul, kenapa harus dibagi? Atau kenapa crossover itu penting atau perlu dipakai dalam suatu sistem audio? Nah, yang pertama adalah karena efisiensi, ya. Sudah jelas ya, karena crossover itu dalam suatu sistem audio dia pasti akan menggunakan listrik atau daya, ya. Nah, kalau dia memakai crossover, efisiensinya atau efisiensi penggunaan daya listriknya dia akan rendah, ya, seperti itu. Lalu dari segi kejernihan suara, nah, sudah Bapak jelaskan tadi, karena speakernya dia mendapat sesuai rentang frekuensinya, maka dia sudah bisa dipastikan nanti suara dari speakernya itu akan jernih karena dia mendapat rentang frekuensi yang sesuai dengan daya kerjanya, seperti itu, ya. Nah, itu kenapa crossover itu perlu atau sangat harus dipakai dalam suatu sistem audio. Lalu kita masuk ke tipe crossover. Ya, di sini ada banyak nih. Pertama ada one way, lalu ada two way, three way, dan terakhir adalah four way. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dia adalah satu jalur, dua jalur, dan tiga jalur, dan empat jalur. Nah, sebelum kita bahas tentang tipe-tipe ini, nah, kita harus pelajari dulu tentang beberapa rentang frekuensi dan tipe-tipe driver dari si loudspeaker atau speakernya, ya. Nah, di sini bisa dilihat itu ada gambar, ya, gambar dari rentang frekuensi yang umum. Nah, perlu kalian tahu, telinga kita itu cuma bisa mendengar dari 20 Hz, ya, Hz itu satuan frekuensi, sampai dengan 20 kHz. Nah, jadi di bawah atau di atas rentang frekuensi tersebut, telinga kita tidak akan bisa mendengar suaranya, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini ada 4, ya, umumnya 4 rentang frekuensi. Dari yang terbawah itu adalah namanya subwoofer, dari rentang 20 sampai 120 Hz. Ya, ini disebutnya very low frekuensi. Lalu di atasnya adalah frekuensi woofer atau low frekuensi, itu rentangnya dari 40
sampai 3000 Hz. Nah, ini low frekuensi. Lalu di atasnya lagi ada mid range frekuensi ya, dari 250 Hz sampai 4000 Hz. Lalu yang paling atas atau yang paling tinggi nadanya dia ada tweeter, yaitu di atas 2000 Hz ya, sampai 20 kHz. Nah, dari sini kita dapat beberapa driver speaker. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah speaker ya. Ini namanya speaker subwoofer ya. Di sini ada satu speakernya besar di tengah. Nah, di sini speaker subwoofer. Nah, kita kembali ke tipe crossover. Nah, tipe crossover one way ya. Jadi kenapa disebut one way? Kenapa bisa disebut one way? Jika suatu crossover dan speakernya itu dia memakai satu atau dua speaker, tetapi dia menggunakan satu rentang frekuensi, maka dia disebut crossover one way ya. Jadi dia satu rentang frekuensi. Dalam hal ini di gambar ini adalah rentang subwoofer atau rentang yang paling rendahnya. Nah, lanjut ke gambar selanjutnya nih. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama yang kiri itu, nah dia menggunakan dua speaker tapi dengan dua rentang frekuensi yang berbeda. Ada rentang woofernya yang rendahnya dan satu rentang tweeter. Nah, jadi bisa disebut yang kiri ini adalah crossover two way ya. Dia memakai satu frekuensi woofer dan satu frekuensi tweeter. Nah, lanjut yang gambar sebelah kanan. Yang gambar sebelah kanan ini, nah dia memakai tiga rentang frekuensi. Dari yang paling atas itu ada driver tweeter ya, yang high-nya, dan yang tengah itu adalah driver mid range-nya. Nah, yang bawah ini dua nih, dia dari rentang woofernya atau rentang low-nya. Nah, di sini ada satu, ada dua woofernya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan yang ini adalah crossover three way. Nah, karena dia memakai tiga rentang frekuensi, ada tweeter, mid range, dan woofer ya. Walaupun di sini woofernya, speakernya itu ada dua, tapi tetap aja dia disebut crossover three way karena menggunakan tiga rentang frekuensi. Nah, lalu gimana kalau four way atau 4 jalur? Nah, mungkin dia memakai 4 rentang frekuensi sekaligus. Jadi ada tweeternya, ada mid range-nya, ada woofer, dan satu lagi subwoofernya. Nah, jadi 4 rentang sekaligus seperti itu. Nah, itu untuk tipe crossover. Nah, sekarang jenis crossover ya. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama ada pasif, crossover pasif. Yang kedua adalah crossover aktif. Nah, dari namanya aja sudah bisa dibedakan nih. Nah, dari ada kata pasif dan ada kata aktif. Nah, perbedaannya di mana? Nah, kalau crossover pasif bisa secara sederhana dikatakan dia menggunakan komponen-komponen pasif seperti misalnya resistor, ada kapasitor, dan gulungan kabel atau induktor ya. Nah, kalau dari crossover aktif, nah sudah pasti dia menggunakan komponen-komponen aktif seperti
transistor, seperti jatuh dayanya atau power supply-nya, dan ada juga dia menggunakan power ampli-nya ya, seperti itu. Nah, lalu ada kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap jenis crossover ini. Nah, mungkin dari pertama kekurangan dari crossover pasif ya. Kekurangannya itu dia sudah jelas, pasti nadanya yang dihasilkan atau kejernihan suaranya itu cenderung kurang bagus, atau terkadang juga bisa drop gitu ya, karena dia hanya menggunakan atau hanya dibantu dengan komponen-komponen pasif di dalamnya. Nah, lalu ada kelebihannya juga untuk crossover pasif ya, dia cenderung lebih murah dalam segi cost-nya atau dalam segi harga ya, karena dia hanya memakai komponen-komponen pasif yang cenderung tidak terlalu mahal dalam segi harga. Nah, lalu crossover aktif, nah kekurangannya itu dia sudah jelas, dia cost-nya akan lebih tinggi atau harganya akan lebih mahal kalau kalian ingin membeli crossover aktif, karena yaitu dia terdapat di dalamnya itu banyak komponen-komponen aktif yang cenderung harganya akan lebih mahal, seperti ada jatuh dayanya, ada power ampli-nya ya. Karena di dalam crossover aktif itu tiap range-nya itu dia membutuhkan tiap range frekuensinya membutuhkan satu power ampli. Jadi misalkan crossover aktif 3-way dia membutuhkan tiga power ampli sekaligus. Jadi karena dia menggunakan 3 rentang frekuensi, jadi setiap satu rentang itu dia harus menggunakan satu power amplifier. Nah, lalu kelebihan dari crossover aktif itu udah pasti jelas, karena dia suaranya akan lebih jernih, karena suaranya akan terbagi-bagi untuk tiap loudspeakernya. Jadi suara yang kita dapat akan lebih jernih atau lebih bagus gitu. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan dari tiap jenis crossover ini. Lalu di sini crossover pasif. Nah, di sini adalah penempatannya ya. Jadi penempatan dalam si crossover ini. Jadi dia terlebih dahulu adalah power amplifier dulu. Lalu dia dipasanglah crossover pasifnya. Nah, setelah itu baru speaker. Jadi penempatannya itu kalau crossover pasif dia setelah power ampli. Nah, lalu di sini ada gambarnya. Di sini dia ada sumber dari nadanya atau suaranya. Lalu dia akan masuk ke amplifiernya, lalu dia baru crossover pasif. Nah, lalu akan dibagi ke loudspeaker. Nah, di sini ada 2 loudspeaker ya, ada yang woofer tipe low, ada juga yang tweeter yang tipe high-nya. Jadi seperti itu untuk yang crossover pasif. Nah, selanjutnya yang crossover aktif. Untuk penempatannya dia crossover dulu nih, jadi dia berbeda dengan yang pasif. Jadi dia crossover dulu, lalu baru dia masuk ke power amplifier, lalu dilanjutkan ke speaker. Nah, jadi posisinya itu sebelum power ampli. Nah, di sini gambarnya itu yang pertama dia sumbernya lalu masuk ke crossover aktifnya. Nah, di sini dia dibagi ke amplifier. Jadi tiap ini ada amplifiernya. Jadi tiap rentangnya ada rentang frekuensinya, ada si power amplinya seperti aku bilang tadi. Makanya dia harganya agak lebih mahal. Nah, jadi
dari crossover ke ampli. Yang atas itu dia power amplifier ke woofer, yang bawah dia dari amplifier ke tweeternya, karena di sini gambarnya ini untuk yang crossover two-way. Nah, ya, itu untuk yang penempatan dari crossover aktif. Nah, ya mungkin sekian dulu dari video pembelajaran kali ini. Silahkan dicatat poin pentingnya dan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.